Samsung Galaxy Z Fold 6 resmi rilis pada Juli 2024 secara global, termasuk di Indonesia. Samsung merupakan salah satu yang pertama menghadirkan konsep HP lipat ke dunia. Itulah alasannya kehadiran Galaxy Z Fold 6 layak ditunggu. HP ini sekaligus jadi penerus bagi Z Fold 5 yang rilis tepat setahun sebelumnya. Dengan selisih 1 tahun, mestinya kita bakal melihat banyak perubahan drastis pada HP lipat bersertifikasi IP48 ini. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy Z Fold 6 yang sudah tim Gadget Me rangkum. Bagi Anda yang sempat membandingkan foto penampakan Galaxy Z Fold 5 dan Fold 6, pasti akan langsung ngeh sama perbedaan di segi desain layar cover. Ya, sekarang layar pojok kiri atas terlihat lebih lancip sehingga tampak lebih kotak. Hal tersebut sukses membuat ukuran layar penutup yang awalnya 6,2 inci pada Fold 5 kini menjadi 6,3 inci pada Fold 6. Semakin luas, tentu konten yang dilihat pun akan semakin besar. Tak hanya itu, Samsung juga berhasil membuat bodinya lebih tipis lagi. Saat dilipat, ponsel hanya setebal 12,1 mm. Sementara ketika menggunakan layar utama pada ponsel, ketebalannya hanya 5,6 mm. Sebelumnya Fold 5 punya ketebalan 13,4 mm saat dilipat dan 6,1 mm saat dibuka. Galaxy Z Fold 6 juga kini terasa lebih ringan dengan bobot 239 gram. Kendati bukan peningkatan yang drastis, tapi nyatanya Samsung memang berhasil bikin pengalaman penggunaan jadi sedikit lebih baik. Sebelumnya Samsung Galaxy Z Fold 5 hanya dibekali IPX8, artinya ponsel tersebut mendukung ketahanan kedalaman air hingga 1,5 meter selama 30 menit, tapi tak didukung ketahanan terhadap benda padat sama sekali. Nah, kali ini Samsung Z Fold 6 dengan sertifikasi IP48. Dengan kata lain, kini ponsel tak akan bisa kemasukan benda-benda padat berukuran kecil. Berbagai fitur perlindungan bodi pada seri sebelumnya kembali hadir pada Galaxy Z Fold 6. Salah satunya adalah lapisan pelindung Corning Gorilla Glass Victus 2 di bagian layar cover dan layar utamanya. Lapisan pelindung tersebut bakal meningkatkan kemungkinan untuk HP tidak rusak meskipun sudah terjatuh. Sungguh tak disangka, kendati layar Galaxy Z Fold 5 sudah sangat terang, Samsung berhasil memberikan layar lebih cerah lagi pada Galaxy Z Fold 6. Untuk diketahui, layar cover ponsel ini menggunakan Dynamic LTPO AMOLED 2 kali berukuran 6,3 inci. Resolusinya sebesar 963 x 2376 pixel dengan kerapatan 410 ppi. Pada layar utamanya, menggunakan panel foldable Dynamic LTPO AMOLED 2 kali berukuran 7,6 inci. Resolusi 1856 x 2160 pixel dengan kerapatan 374 ppi. Layar utama dan cover mendukung refresh rate 120 Hz yang akan membuat pengalaman scrolling 2 kali lipat lebih mulus. Karena keduanya menggunakan teknologi LTPO, refresh rate layarnya pun bisa menyesuaikan antara 1 Hz hingga 120 Hz. Bicara soal kecerahannya, Galaxy Z Fold 6 diklaim mendukung kecerahan puncak hingga 2600 nits. Oh iya, satu lagi, layar Galaxy Z Fold 6 juga mendukung penggunaan S Pen, tapi sayangnya S Pen tersebut dijual secara terpisah. Sudah semestinya Galaxy Z Fold 6 menggunakan chipset generasi lanjutan dari apa yang ada di Galaxy Z Fold 5. Dalam hal ini, Fold 6 menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 8 generasi ketiga for Galaxy. Keberadaan Snapdragon 8 generasi ketiga di HP lipat sebenarnya sudah sering terjadi sebelumnya. Dua HP lipat yang duluan pakai chip ini adalah Vivo X Fold 3 Pro dan Honor Magic V3. Seri Mix Fold 4 dari Xiaomi juga turut memakai chipset tersebut. Namun, di atas kertas Snapdragon 8 generasi ketiga for Galaxy lebih baik dari versi biasanya. Chipset khusus ini memiliki 8 unit CPU terbagi atas satu Prime Cortex X4 berkecepatan 3,39 GHz, 5 inti Cortex A720 berkecepatan 3,1 GHz dan 2 inti 2,9 GHz, serta 2 unit Himadaya Cortex A520 berkecepatan 2,2 GHz.
Ada peningkatan clock speed pada unit prima dan juga inti performa tingginya. Adapun pada GPU Adreno 750 yang digunakan juga alami peningkatan clock speed menjadi 1 GHz dari yang semestinya cuma 770 MHz. Hanya ada satu opsi RAM yakni 12 GB LPDDR5X. Penyimpanannya terbagi menjadi 3 varian, 256 GB, 512 GB, dan 1 TB. Ketiganya hadir dengan standar UFS 4.0. Di belakang bodi terdapat 3 buah kamera yang mencakup sensor 50 megapiksel, kamera telefoto 10 megapiksel, dan ultrawide 15 megapiksel. Nyaris tak ada perbedaan dengan pendahulunya, kecuali pada kamera ultrawide yang menggunakan sensor baru guna dapat menangkap cahaya yang lebih banyak. Karena ini HP lipat, terdapat 2 kamera selfie yang diletakkan di lokasi berbeda. Pada layar cover menggunakan kamera 10 megapiksel berukuran sensor 1/3 inci, sementara pada layar internalnya terdapat kamera selfie 4 megapiksel yang diusung desain under display kamera. Dengan kamera yang tersembunyi di dalam layar, Anda pun benar-benar tak akan melihat penampakan kamera saat lipatan terbuka. Tak seperti Galaxy Z Flip 6 yang mendapatkan upgrade kapasitas baterai, Galaxy Z Fold 6 masih punya kapasitas yang sama seperti pendahulunya, yakni 4400 mAh. Semula saya pikir berkurangnya berat dan ketebalan HP ini dikarenakan baterainya yang merosot. Rupanya tidak, dan pengguna bisa merasakan HP lebih kompak dengan daya tahan baterai yang kurang lebih sama. Melansir dari GSM Arena, Samsung Galaxy Z Fold 6 mendapatkan skor penggunaan aktif atau Active Use Score sebanyak 11 jam 31 menit. Itu artinya perangkat bisa bertahan hingga 28 jam 28 menit pada telepon, 14 jam 58 menit pada pemutaran video, 9 jam 22 menit pada aktivitas browsing, serta 7 jam 12 menit untuk bermain game. Galaxy AI adalah sekumpulan fitur kecerdasan buatan yang pertama kali diperkenalkan pada Galaxy S24 series. Isinya bermacam-macam, seperti Circle to Source yang dapat mencarikan informasi dengan cara melingkari subjek, penghapusan objek tak diinginkan pada foto, hingga generate gambar. Samsung memang bukan lagi jadi satu-satunya produsen HP lipat. Namun, walau mulai mendapatkan banyak pesaing, tetap saja ada satu hal yang HP lipat Samsung miliki, yakni Samsung DeX. Apa itu Samsung DeX? Jadi, Samsung DeX akan memberikan tampilan antarmuka yang menyerupai PC ketika ponsel terhubung dengan monitor eksternal. Samsung Galaxy Z Fold 6 memiliki port USB-C 3.2 yang mendukung display out. Artinya, melalui kabel USB-C HP bisa memproyeksikan isi layar ponsel ke layar monitor. Selain itu, Samsung Galaxy Z Fold 6 juga menjadi salah satu dari segelintir HP lipat yang dibekali sensor UWB. Dengan memanfaatkan sensor ini, ditambah dengan aksesori Galaxy Tag Plus, Anda bisa mencari benda yang hilang dengan poin-poin lokasi yang akurat dan spesifik. Meningkatnya kekuatan harga dolar terhadap rupiah jadi salah satu alasan Samsung Galaxy Z Fold 6 punya harga lebih mahal dari seri pendahulunya. Tapi, faktor kurs dolar bukan satu-satunya alasan. Bahkan tanpa pertimbangan kurs dolar pun, Galaxy Z Fold 6 di pasar global memang alami peningkatan sebanyak $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,6 juta. Nah, berikut ini adalah rincian harga Galaxy Z Fold 6 di Indonesia. Dibandingkan dengan harga rilis Samsung Galaxy Z Fold 5, harga tadi naik 2 juta untuk masing-masing varian memorinya. Malahan, harga termurah Galaxy Z Fold 5 kini sebesar 21.999.000 alias turun harga. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.